Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizya Perpatan, selaku Ketua Kelompok. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari rekap pertemuan 1 sampai dengan 6. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Virginia Burantuka. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar perpajakan. Sebelumnya, kita bahas tentang sejarah perpajakan. Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam suatu bangsa. Pajak merupakan sumber pendapatan utama dari sebuah negara, termasuk Indonesia. Pajak sudah ada sejak lama, sejak zaman kerajaan, namun dengan sistem pungutan yang berbeda. Dikutip dari situs resmi pajak, pada zaman kerajaan hingga penjajahan, pungutan bersifat memaksa. Pada zaman kerajaan, pungutan adalah upeti kepada raja sebagai persembahan yang dianggap sebagai wakil Tuhan. Ada timbal balik dengan rakyat yang membayar pungutan. Rakyat mendapat jaminan dan ketertiban dari raja. Bahkan pada zaman itu, beberapa kerajaan juga melakukan sistem pembebasan pajak, terutama pada tanah perdikan. Memasuki era kolonial Hindia Belanda, pajak mulai dikenakan di Indonesia. Pajak yang diterapkan itu seperti pajak rumah, pajak usaha, sewa tanah, maupun pajak kepada pedagang. Adanya sistem itu membuat masyarakat merasa berat dan terbebani, apalagi tidak ada kejelasan dan banyak penyelewengan oleh pemerintah kolonial waktu itu. Pada masa kemerdekaan, pajak dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 pada sidang BPUPKI. Pasal itu berbunyi, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Meski sudah dituangkan dalam undang-undang, tapi pemerintah belum dapat mengeluarkan undang-undang khusus yang mengatur tentang pajak. Karena terjadi agresi militer Belanda dan membuat pemerintahan di Indonesia harus memindahkan ibu kota Jakarta ke Yogyakarta. Karena roda pemerintahan dan pembiayaan pengeluaran negara harus tetap dijalankan, pemerintah mengadopsi beberapa aturan tentang pajak peninggalan pemerintah kolonial. Gambaran tentang perpajakan di Indonesia. Kondisi perpajakan di Indonesia dalam 5 tahun terakhir, target pajak tidak tercapai. Salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada postur APBN 2022, terdapat pendapatan negara lebih kecil dibandingkan dengan belanja negara, sehingga menyebabkan defisit atau pembiayaan anggaran yang tinggi. Hal ini terjadi karena Undang-Undang APBN tahun 2022 belum mengakomodasi Undang-Undang HPP yang berpotensi meningkatkan penerimaan negara. RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdiri atas tujuan dan muatan isi dan pemberlakuan. Definisi pajak. Menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro SH atau Guru Besar Hukum Pajak Unpad Bandung, pajak ialah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung, dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Sedangkan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 1, mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang
dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan sebagai keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Unsur-unsur pajak yaitu iuran atau pungutan. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Pajak dapat dipaksa. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat dari pajak itu sendiri. Fungsi pajak terdiri dari 4 fungsi, yaitu fungsi budgetair atau fungsi utama, atau fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, fungsi reguler, disebut juga fungsi tambahan, yaitu karena hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama, yaitu budgetair. Bentuk dan contoh penerapan fungsi reguleren adalah Undang-Undang Perpajakan. Terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016. Berikut, pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk menjaga stabilitas, seperti stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas moneter, bahkan juga bisa stabilitas keamanan. Fungsi ini berkaitan dengan fungsi lainnya, seperti reguleren. Pajak mempunyai fungsi pemerataan atau redistribusi, artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Pajak hanya dibebankan kepada mereka yang mempunyai kemampuan untuk membayar pajak. Dasar kategorisasi pajak ada 3, yaitu 1. Pajak menurut cara pembebanan. Ada A. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak. B. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat disebabkan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Yang kedua, pajak menurut pemungut atau pengelola. A. Pajak pusat, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan masuk ke kas nasional secara nasional. Contohnya PPH, PPN, PPNBM, Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB, Perkebunan, PBB Kehutanan, PBB Pertambangan. B. Pajak daerah, ialah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan digunakan sebagai anggaran pemerintah daerah bersangkutan. Pajak daerah dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu pajak provinsi, pajak kabupaten atau kota, pajak menurut sifatnya, dan pajak subjektif. Contohnya, pajak penghasilan. Sedangkan pajak objektif, contohnya PPN, PPN, BM, PBB, pajak kendaraan bermotor, bea meterai, dan bea masuk. Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang harus disetor oleh wajib pajak kepada negara.
Dasar-dasar perpajakan yang berikut ialah prinsip pemungutan pajak. Dalam perpajakan, agar perubahan dan perbaikan berlangsung terus-menerus, maka dibutuhkan upaya penerapan pelayanan terbaik yang mengadaptasi prinsip-prinsip perpajakan. Dalam mendukung kelancaran sistem pemungutan pajak agar berjalan efektif, terdapat berbagai prinsip pajak menurut para ahli yang harus dijalankan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Menurut Adam Smith, terdapat 4 prinsip pemungutan pajak, yaitu equality, certainty, convention, dan efisiensi. Prinsip perpajakan di Indonesia, GBHN sebagai haluan negara, jika diteliti lebih dalam, ternyata mengandung prinsip-prinsip perpajakan yang telah dibatas di atas. Prinsip itu antara lain, peningkatan penerimaan, yaitu sama dengan fiskal dan revenue productivity, terkendali, terarah, dan efisien, sama dengan kaidah efisiensi, keadilan sama dengan equality, kemampuan sama dengan ability to pay, prosedur yang terus disempurnakan sama dengan ease of compliance, aparatur perpajakan yang mampu dan bersih sama dengan ease of administration and efficiency. Semua jenis pungutan pajak harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan sama dengan asas yuridis. Sistem perpajakan. Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara di Indonesia. Berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni self-assessment system. Contoh penerapannya adalah penetapan PPh pasal 25. Official assessment system, contoh penerapannya adalah pengenaan PPh pasal 4 ayat 2 atas pengalihan tanah dan atau bangunan dari wajib pajak kepada pemerintah. Yang ketiga, withholding tax system. Contoh penerapannya adalah pemotongan dan pungutan PPh 21, 22, 23, dan 26. Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 jenis stelsel yang terdiri dari stelsel real atau nyata, contohnya PPh pasal 25, stelsel anggaran, contohnya PPh 21 dan PPh 23, stelsel campuran, contohnya PPh pasal 29. Yang berikut tarif pajak. Yang pertama, tarif lump sum atau spesifik atau tetap. Merupakan suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajak, objek pajak, maupun subjek pajak. Tarif proporsional. Tarif ini merupakan sebuah presentase tunggal yang dikenakan terhadap semua objek pajak berapapun nilainya. Tarif progresif atau presentase meningkat berupa presentasi yang meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Penerapan tarif progresif dalam PPh tidak dilakukan secara absolut, melainkan dilakukan secara berlapis. Tarif
ad valorem adalah suatu tarif dengan presentasi tertentu yang dikenakan atau ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang. Yang berikut, tarif spesifik adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atau suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu. Hambatan pemungutan pajak. Perlawanan pasif adalah perlawanan yang inisiatifnya atau bukan kemauan dan usaha dari para wajib pajak itu sendiri. Perlawanan pasif ini ada tiga faktor, yaitu struktur ekonomi, perkembangan moral dan intelektual penduduk, teknik pemungutan pajak itu sendiri. Yang berikut, hambatan atau perlawanan aktif. Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha yang secara langsung dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan aktif terhadap pajak ada dua, yaitu satu, penghindaran pajak. Penghindaran pajak dilakukan dengan tiga cara, yaitu menahan diri, pindah lokasi, dan penghindaran pajak secara yuridis. Berikut pengelakan pajak. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilnya. Baik, terima kasih untuk Virginia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siska. Kepada Siska, dipersilakan. Nggak ada suara, nggak ada suara. Ada suara nggak, Virgin? Coba ngomong. Halo, gitu. Nggak ada suaranya, seriusan. Taruh. Ada suaranya nggak, Virgin? Suaranya Ai. Lu di unmute dulu, Virginia, kalau mau ngomong. Sorry. Nggak dengar. Nggak ada ya? Mm-mm. Coba suaranya. Tapi apa ya? Ada nggak, Ai? Nggak ada. Suaranya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pengertian ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara meliputi cara wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Hak dan kewajiban perpajakan yang diatur dalam KUP, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dimulai sebelum subjek pajak menjadi wajib pajak sampai dengan pajak tidak lagi menjadi wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Hak dan kewajiban wajib pajak. Hak-hak wajib pajak. 1. Mengajukan surat keberatan dan banding. 2. Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan, dan mengajukan permohonan penundaan SPT. 3. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 4. Mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban wajib pajak. 1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. 2. Mengambil sendiri belangko SPT di tempat-tempat yang ditentukan di Dirjen Pajak. 3. Mengisi dengan benar dan lengkap SPT dan memasukkannya sendiri ke KPP dalam batas waktu yang telah ditetapkan. 4. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. 5. Jika diperiksa, wajib memperlihatkan buku atau catatan dokumen, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat yang memperlancarkan pemeriksaan, memberikan keterangan yang diperlukan. Nomor wajib pajak. Definisi NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 2. Fungsi NPWP sebagai alat pengenal diri atau identitas wajib pajak, sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan, menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi perpajakan, mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu. 3. Penghapusan NPWP. Wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, wajib pajak wanita kawin dan tidak pisah harta, warisan telah selesai dibagi, badan termasuk dibubarkan. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak NPPKP. Definisi NPPKP adalah nomor yang diberikan kepada setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan wajib pertambahan nilai PPN berdasarkan Undang-Undang PPN. Wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. 2. Fungsi. Untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya, untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM, untuk mengawasi administrasi perpajakan. 3. Pencabutan pengukuhan PKP. PKP pindah alamat ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak lain. Suatu badan yang dimiliki oleh PKP telah dibubarkan. PKP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP. Surat pemberitahuan. Definisi SPT adalah surat yang oleh WP wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan harta atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Fungsi surat pemberitahuan, fungsi pelaporan, fungsi pertanggungjawaban. 3. Jenis surat pemberitahuan massa, surat pemberitahuan tahunan. Surat setoran pajak. Definisi surat setoran pajak merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan. 2. Fungsi surat setoran pajak. Sebagai bukti pembayaran pajak bila telah diselesaikan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau bila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. Surat ketetapan pajak. Definisi surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi pajak kurang bayar, ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. 2 macam surat ketetapan pajak. Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Surat tagihan pajak. Definisi surat tagihan pajak adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda. Sanksi pajak, sanksi denda. Terlambat lapor surat pemberitahuan masa maupun tahunan, Rp500.000 untuk surat pemberitahuan masa PPN, Rp100.000 untuk surat pemberitahuan masa lainnya, Rp1 juta untuk surat pemberitahuan wajib pajak badan, Rp100.000 untuk SPT tahunan OP. 2. Mengungkapkan ketidakbenaran setelah diperiksa sebelum disidik denda. 150%, sanksi keberatan ditolak denda 50%, sanksi pencabutan penyidikan denda sebesar 4 kali jumlah pajak. Sanksi bunga. 1. Pembetulan SPT tahunan sebelum pemeriksaan, sanksi bunga 2%, pembetulan SPT masa sebelum pemeriksaan, sanksi bunga 2%, keterlambatan pembayaran pajak pada SPT masa 2%, 4. Sanksi keterlambatan pembayaran pajak pada SPT tahunan 2%. 5. Sanksi pada SKP pajak penghasilan pemeriksaan 2%. 6. Sanksi kurang bayar setelah 5 tahun wajib pajak keluar penjara, sanksi bunga 48%. 7. Sanksi pada STP hasil penelitian dan pemeriksaan tahun berjalan 2%. 8. Sanksi pajak ditagih kembali 2%. 9. Sanksi SKPKBT yang diterbitkan melebihi batas waktu 48%, sanksi bunga penagihan 2%. Sanksi kenaikan disebabkan antara lain: 1. Sanksi mengungkapkan ketidakbenaran SPT setelah pemeriksaan sebelum ada SKP. 2. Sanksi pada SKPKB hasil pemeriksaan SPT tidak benar. 3. Sanksi tidak benar kena alfa. 4. Sanksi telah diterbitkan pembayaran pendahuluan pada wajib pajak punya persyaratan tertentu. 5. Sanksi pada SKPKBT data baru. 6. Sanksi telah diterbitkan pembayaran pendahuluan pada wajib pajak kriteria tertentu. Pajak penghasilan. Definisi pajak penghasilan menurut Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1 mendefinisikan pajak penghasilan adalah pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Ruang lingkup Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak ini juga sebagai wajib pajak. Ketentuan umum pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak. Subjek pajak penghasilan. 1. Orang pribadi atau perseorangan. 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. 3. Badan yang terdiri dari PT, SIPI, BUMN, BUMD, badan dan bentuk usaha tetap, persekutuan, perseroan, perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan lainnya, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap. Objek pajak penghasilan. 1. Gaji, upah, komisi, bonus, atau gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan lainnya untuk pekerjaan yang dilakukan.
2. Honorium, hadiah undian dan penghargaan. 3. Laba bruto usaha. 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan yang diperoleh oleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota, serta karena likuidasi. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pemotong pajak penghasilan pasal 21 yaitu pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pembayaran jasa. 5. Penyelenggara kegiatan. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Pegawai tetap atau penerima pensiun. Penghasilan bruto pegawai tetap meliputi gaji, tunjangan, dan premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Penghasilan bruto penerima pensiun berupa uang pensiun berkala. Pengurang penghasilan bruto meliputi biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan untuk penghasilan tetap. 2. Iuran pensiun THT atau JHT yang dibayar sendiri untuk penghasilan tetap. 3. Biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto maksimal 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan untuk penerima pensiun. 4. PTKP meliputi untuk diri wajib pajak 54 juta, tambahan untuk wajib pajak status kawin 4.500.000, tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami 54 juta. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang 4.500.000. Tarif baru pajak penghasilan orang OP berdasarkan UU HPP harmonisasi peraturan. Penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta tarif pajak 5%. Penghasilan kena pajak di atas 60 juta sampai dengan 250 juta tarif pajak 15%. Penghasilan kena pajak di atas 250 juta sampai dengan 500 juta 25%. Penghasilan kena pajak di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar tarif pajak 30%. Penghasilan kena pajak di atas 5 miliar tarif pajak 35%. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Siska. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 23. PPh 22 adalah pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Klasifikasi PPh 22. 1. Pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan. 2. Kegiatan di bidang impor. 3. Kegiatan usaha di bidang lainnya. 4. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan pemungut PPh 22. 1. Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. 2. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. 3. Kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. 4. BUMN seperti PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom, dan sebagainya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
tarif PPh 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Kegiatan di bidang impor pemungut PPh 22. 1. Bank Devisa. 2. Direktorat Jenderal Pajak. Tarif PPh 22. 1. Barang-barang tertentu yang tercantum dalam lampiran sebesar 7,5% dari nilai impor. Barang-barang tercantum dalam lampiran PMK 34 atau PMK 010 atau 2017. 2. Selain barang-barang tertentu yang menggunakan angka pengenalan impor API sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor PPh 22. Selain barang-barang tertentu yang tidak menggunakan angka pengenal impor API sebesar 7,5% dari nilai impor. 4. Yang tidak sesuai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, yaitu Cost Insurance and Freight atau CIF, ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor PPh 22. Contoh perhitungan. Pada tanggal 21 April 2018, Dinas Pendidikan membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Utama Furniture dengan nilai 220 juta, termasuk PPN 10%. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara Dinas Pendidikan adalah DPP dibagi 100 per 110 dikali 220 juta, sama dengan 200 juta. PPh pasal 22 dibagi 1,5% dikali 200 juta, yang hasilnya 3 juta. Kegiatan usaha di bidang lainnya. Pemungut dan tarif PPh 22. 1. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas tarif. Tarifnya A. Bahan bakar minyak 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjual kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjual kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B PPh 22. B. Bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. C. Pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. 2. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Tarif A. Penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% dari DPP PPN. B. Penjualan kertas sebesar 0,1% dari DPP PPN. C. Penjualan baja sebesar 0,3% dari DPP PPN. D. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda 2 atau lebih besar 0,45% dari DPP PPN. E. Penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% dari DPP PPN. 3. Agen tunggal pemegang merek ATPM, agen pemegang merek atau APPM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Tarifnya 0,45% dari DPP PPN. 4. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Tarifnya 0,25% dari harga pembelian. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Objek PPh 22 atau PMK 90 atau PMK .03 tahun 2015. 1. Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi. 2. Kapal pesiar dan sejenisnya. 3. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 5 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. 4. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 5 miliar atau luas bangunannya lebih dari 150 meter persegi. 5. Kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10
orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle atau SUV, multi-purpose vehicle atau MPV, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2 miliar atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. 6 kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Pemungut PPh 22 wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah wajib memungut PPh pasal 22 saat melakukan penjualan. Tarif PPh-nya 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM. PPh 22 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal penyerahan jasa atau hadiah selain yang telah dipotong PPh pasal 21, pemotongan PPh pasal 23, 1 badan pemerintah, 2 subjek pajak badan dalam negeri, 3 penyelenggaraan kegiatan, 4 bentuk usaha tetap atau BUT, 5 perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, 6 wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan KEP 50 atau PJ tahun 1994. Di antaranya akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT. 2. OP yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Objek dan tarif PPh pasal 23. 1. 15% dari jumlah bruto atas A. Dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. B. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. 3. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. 4. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, misalnya jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa arsitektur, jasa perancangan, jasa penebangan hutan, jasa pengolahan limbah, dan sebagainya. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Pemotong PPh pasal 4 ayat 2. 1. Koperasi, 2. Penyelenggara kegiatan, 3. Otoritas bursa, dan 4. Bendaharawan. Objek dan tarif PPh pasal 4 ayat 2. 1. Bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI dasar hukum PP 131 tahun 2000 JOKMK 51 atau KOM 1.04 tahun 2001. A. 20% dari jumlah bruto atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima WP dan BUT. 20% dari jumlah bruto tarif P3B atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima wajib pajak LN. 2. Transaksi saham di Bursa Efek. Dasar hukum PP nomor 14 tahun 1997 JOKMK nomor 282 atau KMK nomor 4 tahun 1997 JOSE 15 atau PJ titik 42 atau tahun 1997 dan SE 06 atau PJ titik 4 tahun 1997. A. 0,1 dari nilai transaksi atas transaksi saham di Bursa Efek, bukan saham sendiri. B. 0,1% dari nilai transaksi ditambah 0,5% dari nilai pasar saham pada saat penawaran umum perdana atas transaksi saham di Bursa Efek saham sendiri. 3. Bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek. Dasar hukum PP nomor 16 tahun 2009. A. Bunga obligasi dengan kupon. 1. 15% dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi untuk wajib pajak DN dan BUT. 20% dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi atau tarif P3B untuk wajib pajak LN selain BUT. B. Diskonto obligasi dengan kupon 15% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk wajib pajak DN dan BUT
20% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk wajib pajak LN selain BUT. C. Diskonto obligasi tanpa bunga. 15% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk wajib pajak DN dan BUT. 20% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk wajib pajak LN selain BUT. D. Bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan diperoleh wajib pajak reksadana yang didaftarkan pada BPPM dan lembaga keuangan. 0% dari jumlah bruto bunga atau selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi untuk tahun 2009 sampai dengan 2010. 25% dari jumlah bruto bunga sesuai atau selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi untuk tahun 2011 sampai dengan 2013. 15% dari jumlah bruto bunga atau selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi untuk tahun 2014 dan seterusnya. 4. Hadiah. Dasar hukum PP nomor 132 tahun 2000 dan KEP nomor 395 PJ tahun 2001. 25% dari jumlah bruto hadiah undian. 5. Sewa tanah dan atau bangunan. Dasar hukum PP nomor 34 tahun 2017, 10% dari jumlah bruto. 6. Penghasilan dari pengalihan tanah dan atau bangunan. Dasar hukum PP nomor 34 tahun 2016. A. Wajib pajak yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan, nilai yang tertinggi antara akta pengalihan dengan NJOP. B. Pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan, nilai yang tertinggi antara akta pengalihan dengan NJOP. C. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah, BUMN yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah, atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 0% dari jumlah bruto nilai pengalihan, nilai yang tertinggi antara akta pengalihan dengan NJOP. 7. Penghasilan usaha jasa konstruksi. Dasar hukum PP nomor 51 tahun 2008, JO PP nomor 40 tahun 2009. A. Jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil 2% dari penghasilan bruto. B. Jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha 4% dari penghasilan bruto. C. Jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B yang memiliki kualifikasi menengah dan besar 3% dari penghasilan bruto. Jasa perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha 4% dari penghasilan bruto. Jasa perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi 6% dari penghasilan bruto. 8. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Dasar hukum PP nomor 15 tahun 2009. A. Bunga simpanan sampai dengan 240 juta atau bulan 0% dari jumlah penghasilan. B. Bunga simpanan di atas 240% per bulan, 10% dari jumlah penghasilan. 9. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto omset sampai dengan 4,8 miliar dalam 1 tahun. Dasar hukum PP 23 tahun 2018, 0,5% dari peredaran bruto atau omset. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.